Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin amma ba'du. Yang terhormat Kak Abbas Hussein selaku pengajar kita hari ini, yang kami banggakan teman-teman peserta kelas online Keislaman Series 2024 beserta para orang tua peserta yang mendampingi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertatap muka di ruang virtual ini. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia maya kita berkumpul dalam kelas online yang penuh makna. Bersama-sama kita menggali ilmu, menapaki jalan kebenaran yang terang. Terima kasih teman-teman telah hadir di sini, mengisi ruang dengan semangat belajar. Mari kita mulai dengan membaca basmalah menuju cahaya ilmu yang terang benderang. Baik, sebelum kita masuk ke acara utama, perkenalkan saya Siti Silvila Sufla yang akan membersamai teman-teman pada kelas sore hari ini. Untuk teman-teman silahkan ketik di kolom chat ya, domisili atau tempat tinggal teman-teman di kota apa, supaya saya bisa tahu teman-teman berasal dari mana saja. Baik, Divisi Pendidikan Dana Musadafin secara rutin mengadakan program pembinaan dan kelas online mengenai keislaman setiap bulannya. Mencakup beragam tema seputar agama, akidah, akhlak, dan topik-topik pilihan lainnya. Selain itu, kami juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan soft skill dan life skill yang bertujuan sebagai fasilitator untuk anak-anak dan remaja dalam pemahaman tentang kehidupan sehari-hari, penguatan identitas keislaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Dan perdana bulan Februari ini dimulai kelas online dengan topik akidah. Pada sesi pertama kali ini, Akidah for Kids bertema Indahnya Bersolawat. Dan tujuan dari materi kita pada hari ini yaitu peserta memahami makna solawat dengan bahasa yang sederhana dan peserta memahami alasan sederhana mengucapkan solawat dan manfaat untuk dirinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan masuk ke sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman yang kameranya masih dimatikan, sekarang dinyalain dulu ya, kita akan foto bersama. Oke, kalian hitung sampai 3. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kita masuk acara inti yaitu pemaparan materi mengenai indahnya bersolawat. Sebelum kita masuk ke materi intinya, izinkan saya untuk memperkenalkan CV pengajar kita hari ini. Kalian tolong bantuannya untuk menampilkan CV-nya. Oke, baik. Pengajar kita hari ini bernama Kak Abbas Hussein. Riwayat pendidikannya yaitu SMA Yapi Bangi Hauzah Imam Jafar Shodiq Madinatul Ilmi. Pengalaman mengajarnya yaitu Hauzah Ilmiah Amini Mukmin. Organisasinya sebagai Ketua Pandu Al-Hubaid Nasional, Ketua Wilayah Jausan, staf di Maula TV. Baik, dan oh ya teman-teman, untuk sesi ini kita punya door prize loh untuk para peserta, 3 penanya atau yang aktif menyampaikan pendapatnya. Jadi diharapkan teman-teman untuk menyalakan kameranya saat kelas berlangsung dan mematikan mic saat sesi penyampaian dari Kak Abbas supaya teman-teman bisa lebih fokus mendengarkan materi dari Kak Abbas. Baik,
Demi efisiensi waktu, kepada Kak Abbas Hussein, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala fuqara'il abdil mu'ayyad ar-rasulil amjad summiya fis sama'i bi ahmada wa fil ardina bi abil qasimil mustafa Muhammad wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa la siyama baqiyatillahi ta'ala fi ardih maulana sahibul asri wa zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Yang saya muliakan kuliah selaku dari staf dan mustadafin dan adik-adikku yang tergabung dalam kelas online remaja yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, satu kenikmatan yang tidak bisa kita pungkiri. Satu kenikmatan yang nggak bisa kita pungkiri bahwa Allah memberikan kita satu karunia, kesehatan dan kesempatan, inayahnya, taufik. Kasih non coba. Untuk bisa berjumpa meski dengan bertatap muka melalui layar kaca. Halo. Yang digituin dong. Satu kehormatan sekali bagi saya untuk bisa mengisi kelas daripada remaja-remaja yang memiliki semangat luar biasa, semangat yang terhubung dengan keagamaan, yang mana ini menjadi satu materi yang bisa mencas semangat, ya, yang dapat membawa kita ke depan untuk sampai kepada pembinaan pribadi yang lebih kuat, lebih matang untuk mengarungi kehidupan keberagamaan kita. Khususnya ketika kita berbicara terkait masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bukan hanya berbicara tentang beliau sebagai nabi, tapi kita berbicara tentang semua gerak-gerik dan fokus pemahaman kita adalah kepadanya. Karena manusia yang paling berjasa di dunia ini terkait daripada keberadaan kita, semua orang akan berhutang budi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pangkal dan induk daripada penciptaan semua wujud yang ada, termasuk kita ini, semua dari beliau, dari rahmatnya beliau, sehingga Allah ciptakan kita. Mungkin orang tua kita adalah manusia yang paling kita sayangi, yang memiliki emosional yang sangat kuat dengan kita dikarenakan melahirkan kita. Namun dalam sudut pandang agama, selain orang tua yang menjadi wasiat Allah dalam Al-Quran, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita menjadi satu pribadi yang lebih harus diberikan satu penghormatan. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, namun dari aspek sisi perintah dan syariat, dan salah satunya juga berkaitan terkait masalah kita bisa memuliakan orang tua kita, itu dikarenakan Rasulullah yang memberikan satu pentakziman itu, sehingga kita bisa mencontohkannya, mengamalkannya, dan sampai pada satu kesadaran tidak ada yang lebih kita berikan porsi pentakziman dalam kebaktian pada pribadi-pribadi yang ada dalam lingkungan kita, yaitu melebihi daripada orang tua kita.
Tema kita pada sore hari ini adalah terkait masalah indahnya bersolawat. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya kepada adik-adik, adakah adik-adik yang tahu bacaan bunyi daripada solawat? Ada yang tahu? Tahu. Ayo, mungkin bisa dicontohkan gimana cara membacanya? Bisa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Artinya ada yang tahu? Ada yang bisa mengejakan artinya, menerjemahkan artinya? Oke, saya bantu ya, Kak Abbas bantu. Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammadin. Limpahkan sholawatmu ke atas baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa? Ternyata tidak cuma kepada Nabi Muhammad, ada lanjutnya tadi kan. Allahumma sholli ala Muhammadin. Di situ dilanjutkan wa ali Muhammadin. Limpahkan sholawat kepada pribadi baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan juga keluarganya atau keluarga Nabi Muhammad. Artinya bahwa ada tuntunan yang disampaikan dalam hadis dan banyak tidak sedikit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala menyampaikan kemuliaan terkait masalah bersolawat, beliau menyampaikan bahwasannya barang siapa yang bersolawat padaku 1 kali maka Allah akan menjawabnya 10 kali. Barang siapa yang mensolawat kepadaku 10 kali Allah akan menjawabnya 100 kali dan sampai beberapa kali lipat daripada yang dia sampaikan solawat ke atasku. Nah, Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini ada sahabatnya yang bertanya, lantas bagaimana wahai Rasul cara bersolawat kepadamu? Ya, Rasulullah sebelum menjawab, beliau mengatakan, janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan solawat yang buntung. Ya, janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan solawat yang buntung. Katakanlah kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Itu adalah solawat yang benar. Solawat yang buntung ketika ada orang yang di hadapannya sampai disebut namaku, dia hanya mengucapkan solawat kepadaku saja dan berhenti tidak menyertakan keluargaku. Artinya hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, sementara dia enggan mengucapkan kalimat yang telah diajarkan oleh Rasul tadi, menyertakan keluargaku. Ya, kenapa kok bisa Rasulullah ini meminta untuk kita menyampaikan juga salawat kepada keluarganya? Ya, karena Allah yang meminta. Ya, Allah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan perintah ini kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, melalui ayat apa? Ya, melalui ayat salah satunya yaitu tentang ayat mawaddata fil qurba, surat alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwasannya aku tidak meminta opah risalah pada kalian, kepada umat, kepada kita semua, kecuali yaitu al-mawaddah, kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada al-qurba. Maka itu atas dasar satu kecintaan tersebut, maka sholawat itu disyariatkan tidak boleh terpisah daripada keluarga Ar-Rasul. Artinya ada pribadi yang memang keberadaannya itu dengan Rasulullah itu satu jiwa, ya, satu pemahaman, satu risalah. Kenapa? Karena risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah risalah yang sempurna, yang membutuhkan pengawalan dari pribadi-pribadi yang sama.
visi pemahamannya dengan Rasulullah, yang ilmunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin dengan waktu yang sangat singkat, dengan usia totalnya Rasulullah 63 tahun, dan kemudian dari bi'tsah sampai meninggalnya beliau hanya kurang lebih 20-an tahun, ya, itu orang dapat memahami semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Itu mustahil. Mustahil kepada siapa? Kepada kitanya sebagai pengikutnya. Tapi secara agama memang sempurna. Namun kesempurnaan ini ketika sampai kepada kita ini, itu membutuhkan pengajar-pengajarnya. Membutuhkan manusia-manusia yang sama sucinya dengan Rasulullah, meskipun bukan dari golongan Nabi. Ya, maka itu simpul yang paling mudah adalah untuk memahami logika yang sangat sederhana adalah bagaimana ketika kemuliaan sholawat itu disampaikan oleh Ar-Rasul, yang mana di dalam sholawat tersebut disertakan keluarga. Dan bahkan dalam waktu sholat pun, ketika kita membaca sholawat tanpa menyertakan nama keluarganya, maka sholat kita tidak sah, batal sholatnya. Ya kan? Dan ini juga pernah disampaikan oleh salah satu imam besar dari madhab Ahlus Sunnah, yaitu Imam Syafi'i. Makanya saya tadi katakan terkait masalah al-mawaddah itu, kecintaan ada kaitannya dengan sholawat. Ya, kenapa? Ini salah satu pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam bentuk syair. Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan, ya ala baiti Rasul hubbukumu. Ya kan? Wahai keluarga atau itrah ar-Rasul hubbukumu, ya, kecintaan kepada kalian. Fardun minallahi fil Qur'ani anzalah, adalah satu kewajiban yang ada di dalam Al-Qur'an, yang telah diturunkan, yang telah diwahyukan, ya, Al-Qur'an yang di hadapan kita. Apa kata beliau setelah itu? Man lam yusalli alaikum, barang siapa yang tidak bersolawat kepada kalian ahlul bait, maka apa? La sholatan lahu, tidak sah sholatnya, tidak akan pernah diterima. Sampai sepenting itu ketika kita menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nah, ini juga dibahas ketika di surat Al-A'la. Ada yang tahu ayatnya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, ini ayat ini juga berkaitan, ada penjelasannya dari salah satu keluarga Rasulullah yang suci yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau pernah mengatakan bahwa di surat Al-Alaq tadi, di ayat-ayat terakhir berkatakan inna adalah fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu artinya kitab suci atau lembaran-lembaran suci, ya. Jadi lembaran-lembaran suci dari Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang paling afdol itu apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Ya. Gimana? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Mensucikan diri dan apa? Mereka menyebut nama Tuhannya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersolawat. Ada yang mengatakan sholat, masa setiap mendengar nama Allah dia tiba-tiba langsung sholat? Berapa banyak kita mendengar namanya Allah kemudian tiba kita harus melanjutkan satu ibadah yang disebut dengan sholat, sementara sholat juga kita membutuhkan waktu untuk wudu dan lain sebagainya. Namun menurut Imam Ja'far Shadiq bukan sholat, tapi apa? As-sholawatu ala jaddina wa alaina. Yang dimaksud wa dzakara asma rabbih fasalla adalah apa? Mengingat atau menyebut nama Tuhan, kemudian dia akan menyambung dengan sholawat. Itu gimana? Maksudnya yaitu bersolawat kepada datuk kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kami. Nah, kalau kita hanya sederhana memahami sholawat, maka apa? Itu akan menjadi bacaan yang mungkin tidak memiliki satu hal yang sangat istimewa buat kita.
Namun sholawat itu akan memberikan makna apabila kita mengetahui keagungan dari pribadi yang terdapat di dalam sholawat itu. Ya, sama ketika kita melihat sesuatu misalnya kepemilikan, ya, terkait masalah mungkin di sekolah contohnya, kalau kita melihat sendal atau mobil atau motor yang ada terparkir itu, kalau kita ngelihat mungkin itu adalah motornya satpam, maka mungkin kita tidak terlalu mementingkan itu satpam, ya. Tapi kalau itu motor adalah motornya kepala sekolah, mobilnya kepala sekolah, maka kita mungkin mendekat saja nggak berani. Ya, itu baru motor. Kenapa? Karena motor itu milik orang nomor satu yang ada di sekolah. Ya, kepemilikan ini menjadikan orang segan dikarenakan ini adalah barangnya orang yang dihormati, ya, sehingga orang menjaga. Lah bagaimana ini berkaitan daripada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sesuatu yang kita sampaikan ini memiliki kedudukan yang sangat besar. Kepemilikannya adalah seseorang yang sudah Allah jadikan sebagai teladan yang paling sempurna, yang keridhoannya bergantung dengan keridhoan manusia tersebut, yaitu Ar-Rasul. Yang murkanya juga bergantung kepada beliau, pribadi beliau, yaitu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini akan justru kalau kita betul-betul memaknai daripada pribadi yang ada di dalam sholawat itu, maka kita tidak akan pernah kosong daripada berzikir dan bersolawat kepada Nabi dan kepada keluarganya. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjawab sholawat kita. Ya, satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melaksanakannya. Sholat kita melaksanakan sholat, Allah enggak. Puasa kita melaksanakan puasa, Allah enggak. Tapi untuk Allah semua. Ya, kemudian sedekah, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, macam ibadah yang ada dalam tuntunan syariat dan ibadah kita misalnya. Tapi ada satu ibadah yang Allah juga suka dan mencintainya. Malah malaikat juga mencintainya, apa? Yaitu sholawat kepada Ar-Rasul dan keluarganya. Itu adalah satu kemuliaan bagaimana ketika kita beribadah, Tuhan juga ikut mengiringi daripada ibadah kita. Ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Tidak ada ibadah lagi yang lain yang lebih mulia daripada ini, yang sangat simpel. Karena apa? Kehormatan itu Tuhan ikut melakukannya. Ya kan? Selain itu ada janji yang lain, bukan cuma Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengikuti atau melakukan sholawat tersebut, tapi ibadah yang dijamin pasti diterima. Ya, setiap ibadah itu syaratnya ikhlas. Kalau ada ibadah yang dilakukan tidak dengan dasar keikhlasan, maka ibadah tadi tidak akan diterima. Tapi berbeda dengan sholawat. Sholawat ini memiliki keistimewaan ketika kita menyampaikan bacaan sholawat, pasti sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dicatat oleh malaikat sebagai tabungan kebaikan, sekalipun dilakukan dalam keadaan riya atau pamer. Ya, kita kalau melakukan ibadah riya, otomatis itu tidak ada nilainya ibadah. Tapi khusus untuk sholawat, meskipun kita menyampaikan dengan suara yang riak dengan lantang, maka sholawat itu tetap diterima dan memiliki pahala dan bahkan menghilangkan kemunafikan di hati kita. Salah satu khasiat bersolawat dengan kencang Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad adalah yang pertama mensucikan, qad aflaha man tazakka, mensucikan media untuk apa? Mensucikan hati kita yang mungkin kotor, mungkin banyak dosa yang kita perbuat, kita banyak maksiat yang kita lakukan, ketidaktaatan yang kita lakukan, sehingga apa? Kita tidak punya kecintaan sama sekali. Lah, untuk menumbuhkan kecintaan pertama apa? Ya dengan apa? Coba kita dengan sesering mungkin untuk apa? Membiasakan lidah kita untuk membaca sholawat, ya. Karena apa? Ini akan mengalihkan lisan kita daripada menggibah, ya, mengumpat orang, mengatai orang, menjelek-jelekkan orang, atau
memberikan satu gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, atau meremehkan orang lain yang melalui lisan kita banyak tercatat dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, setidaknya ketika kita sering bersolawat, setidaknya perbuatan buruk ini akan teralihkan. Yang pertama. Yang kedua, bonusnya lagi adalah pelan-perlahan ini hati kita yang awalnya kotor, kebiasaan-kebiasaan maksiat atau naudzubillah sifat-sifat munafik yang ada di hati kita akan perlahan kemudian akan hilang dan akan disinari pelan-pelan dengan sinar daripada hidayah dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang di awal tadi saya katakan, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba, ya, itu merupakan salah satu kecintaan yang harus kita jaga, minimal setidaknya kita menyampaikannya, menzikirkannya dalam bentuk sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah terlalu banyak. Bahkan salah satu perjalanan daripada Isra dan Mi'raj, ya, yang nanti akan kita merayakannya insya Allah di tanggal 17 Ramadan. Ya, Rasulullah ketika Isra Mi'raj di tanggal 17 Ramadan itu menerima wahyu. Di salah satu perjalanan banyak momen yang beliau hadapi, beliau alami. Selain berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga berjumpa dengan satu malaikat. Yang malaikat tadi itu memiliki 1000 tangan, setiap cabangnya memiliki 1000 lagi. Ya, jadi dikatakan adalah malaikat dengan tangan yang paling banyak. Dengan keunggulan malaikat tersebut adalah malaikat yang bisa menghitung semua bilangan-bilangan. Ya, sehingga Rasul bertanya, siapakah engkau? Aku adalah malaikat dengan kemuliaan dan keunggulan, memiliki banyak tangan yang bisa semua aku hitung. Aku bisa menghitung jumlah tetesan air sedari awal Allah menciptakan dan menurunkan air hujan sampai nanti terakhir Allah turunkan air hujan, aku bisa menghitungnya. Aku bisa menghitung jumlah debu-debu pasir, kerikil-kerikil yang ada di dunia, semua aku bisa menghitungnya. Daun-daun gugur, mulai dari awal gugur daun pertama kali sampai nanti akhir, aku bisa menghitung jumlahnya. Dari sini Rasul sangat kagum dengan malaikat tersebut. Namun Rasul bertanya, wahai malaikat Allah, dengan keunikan dan keindahan bentukmu dan kehebatan dan kelebihan daripada dirimu, kira-kira ada enggak yang tidak bisa engkau hitung? Ya, ada nggak yang nggak bisa engkau hitung? Kamu bisa menghitung air, jumlah debu, jumlah daun yang ada. Malaikat tersebut mengatakan, ada yang nggak aku bisa hitung. Apa? Katanya. Rasulullah bertanya, apa itu yang nggak bisa engkau hitung? Yang nggak bisa engkau hitung adalah, yang nggak bisa aku hitung adalah ketika ada sekelompok atau segolongan umatmu, ketika ada namamu disebut, mereka menjawab sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, maka pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut aku tidak mampu menghitungnya. Ya, sedemikian luar biasanya ini. Ya, sangat mulia sekali. Ya, namun memang kadang kelalaian kita yang menjadikan kita ini kurang greget untuk bersolawat sehingga tidak ada kecintaan yang tumbuh. Ya, kelaziman kecintaan itu harus. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ketaatan itu akan lahir daripada cinta. Ya, kita itu harus memiliki kecintaan dulu baru bisa taat. Nah, kalau kita nggak punya kecintaan, kemudian kita dipaksa untuk taat, maka perbuatan yang kita lakukan ini semua atas unsur keterpaksaan dan kita nggak kenal. Kita nggak akan enjoy. Kita nggak akan nyaman. Ya. Tapi yang pertama itu adalah apa? Kita menumbuhkan kecintaan dengan apa? Dengan banyak-banyak kita mengkaji dan mengenali dengan bermakrifat kepada pribadi tersebut. Ya, kita harus banyak membaca terkait masalah sirahnya Rasulullah, historinya Rasulullah, adab-adab beliau, tata krama beliau, sopan santun beliau, keluhuran budi pekerti beliau yang diajarkan dalam bentuk akhlak kepada kita. Ya. Karena akhlak dan semua yang disampaikan oleh Rasul itu yang akan memikat hati kita untuk cinta. Nah, seseorang ketika cinta dia akan taat.
ya. Sama ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita juga sama. Kalau unsurnya kita tidak karena cinta, kita nggak akan bakti. Ya, kalau sudah cinta pasti orang tua akan taat. Kalau sudah taat, dia pasti mau berkorban. Itu urutannya. Seseorang itu akan mau berkorban itu setelah ia memiliki kecintaan dan ketaatan. Sehingga ketika nabinya dihina, dia akan sakit, dia akan marah, dia akan rela berkorban untuk nabinya. Ketika ada saudaranya sesama muslim yang sama mencintai Rasulullah, disakiti, ya, dizalimi, ya, tidak diberikan haknya, dianiaya, diambil sesuatu yang menjadi kepemilikannya misalnya, ini akan melazimkan satu hal yang sakit di hati kita dan akan menjadikan kita mau berkorban untuk membelanya. Kenapa? Karena Rasulullah adalah pribadi pertama yang membela orang yang dizalimi dan diambil haknya. Beliau diutus di sini menyempurnakan akhlak adalah dia melawan kezaliman dan menjadi penolong buat orang-orang yang mustad'afin. Ya, nah di sekitar kita ini itu banyak bangsa-bangsa yang patut kita berikan perhatian. Selain orang-orang yang ada di sekitar kita yang juga membutuhkan, yang perlu kita perhatikan keadaan mereka, ya. Orang yang di luar sana juga seperti bangsa Palestina, Yaman, dan di beberapa negara-negara yang tertindas itu juga layak kita berikan perhatian, ya. Nah, keindahan itu bisa kita lihat dengan perhatian kita, kepedulian kita, ya, solidaritas kita kepada mereka. Ini adalah apa? Adalah satu bentuk keindahan yang mana tadi pertama, seseorang yang memahami terkait esensi daripada sholawat, dia tidak akan pernah melihat yang namanya kezaliman itu dibiarkan. Mereka tidak akan pernah melihat orang yang lemah itu tidak ditolong dan tidak dibantu. Dia akan selalu tergerak. Ini adalah keindahan. Kenapa? Karena kehidupan dari pribadi manusia yang kita sholawati itu, Rasul dan keluarganya itu semua untuk orang lain dan untuk umatnya. Ada doa ya, utama. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ini seharusnya kita baca setiap pagi. Setiap pagi harus kita baca. Kenapa? Karena katanya Rasulullah, aku itu takut kepada umatku kalau tidak membaca empat kalimat, 4 doa ini, dia akan dicabut bentuk kenikmatan daripadanya. Yang pertama apa? Ketika bangun tidur, ya, belum sholat, ya, pertama kali bukan main HP, tapi mengucapkan ini apa bunyi doanya. Yang pertama dikatakan alhamdulillahilladzi arrafani nafsah walam yatrukni umyanal qalb. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenalkan dirinya kepadaku sehingga ia tidak meninggalkanku dalam keadaan buta hati. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkan, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menyembahnya, mengenal dalam bentuk rahmat keislaman ini, maka niscaya kita tidak akan sampai kepada hal yang terang benderang. Allah meninggalkan kita dalam bentuk hati yang sangat gelap. Namun dengan mengenalnya, kita sukarela ibadah dan bersujud di hadapannya. Ini yang harus menjadi salah satu bentuk syukur pertama sebelum kita sholat dan menggerakkan kaki kita untuk wudhu, yaitu menyampaikan segala puji syukur kepada Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepadaku sehingga ia tidak meninggalkanku dalam keadaan buta hati. Yang kedua, apa yang disampaikan rasa syukur tersebut doa itu? Yang kedua adalah alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena semua nabi hampir dalam munajatnya ketika berjumpa dengan Tuhannya, permintaannya satu. Hadirkan aku dalam golongan nabi terakhir. Jadikan aku sebagai pengikut nabi terakhir. Sebagaimana Nabi Allah Musa mengatakan begitu. Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai golongan daripada pengikut Nabi Muhammad. Kenapa sedemikian
Nabi mendambakan kemuliaan tersebut dikarenakan di dalamnya ada sholawat yang diajarkan kepada umatnya, sehingga satu sholawat dibalas 10 kali lipat yang tidak didapatkan di nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, di dalam umat Nabi Muhammad ada malam-malam yang sangat mulia, bulan-bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan Rajab, bulan Sya'ban, yaitu bulan sekarang, yang juga lagi-lagi adalah bulannya Ar-Rasul, dan nanti bulan depan juga bulan Ramadan yang sangat mulia, dalamnya Al-Quran juga diturunkan. Ya, bulan ini, bulan Sya'ban yang memiliki kemuliaan, bulan yang dinisbatkan sebagai kepemilikannya Rasulullah SAW, yang melakukan puasa di bulan ini karena Rasul, karena kecintaannya Allah akan bukakan pintu surga. Yang menyampaikan sholawat banyak di bulan-bulan ini, maka dijamin oleh Rasul akan diberi syafaat ketika di hari mahsyar nanti. Ya, nah, ini tidak pernah didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kita bisa bayangkan saja misalnya di malam Lailatul Qadar, malam yang 1 tahun cuma ada sekali di antara 3 malam yang mulia dalam satu tahun itu. Kalau malam itu kita bisa dapat, maka apa? Kita mendapatkan satu kemuliaan setara ibadah kita seperti 1000 bulan, yang ini nggak pernah didapat oleh nabi-nabi sebelumnya. Meskipun nabi-nabi sebelumnya usianya ratusan tahun, kita mungkin tidak sampai 100. Pada rata-rata orang di umat Nabi Muhammad mungkin hidup hanya 63 tahun. Namun ini adalah karunia yang sangat besar, sehingga apa? Menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita patut bersyukur kepadanya. Kita sampaikan alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Setidaknya ini adalah impian para anbiya yang menjadi kemuliaan. Salawat kepada Nabi dan pada keluarganya adalah hal yang harus patut kita sampaikan setiap hari, setiap detik kalau bisa, agar kita tidak terpisah dari Nabi kita. Yang ketiga, secara singkat saja, alhamdulillahilladzi ja'ala rizki fi yadayhi wa lam yaj'al rizki fi aidin nas. Segala puji bagi Allah yang menjadikan rezekiku, bagian daripada kenikmatanku itu berada di tangannya Allah, dan tidak menjadikan rezeki tersebut di antara di tangannya manusia. Artinya mungkin memang secara sebab manusia itu menjadi perantara, namun kita harus memiliki kesadaran yang yakin 100% bahwa rezeki itu adalah Allah yang kasih. Meskipun Allah menyampaikan ini melalui nabinya bahwasanya barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama makhluk, maka dia tidak bisa bersyukur kepadaku. Namun rezeki itu harus kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, Allah yang menjatahnya, Allah yang menjaminnya, bukan manusia, sehingga kita tidak berharap kepada manusia, sehingga rezeki itu kita tidak mengharap kepadanya, dan jatah kita yang menjamin kita bukan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alhamdulillahilladzi satara dunubi wa lam yafdhahni bainal khalaik. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi semua keburukan dan dosa-dosaku dan tidak membukakannya di hadapan hamba-hambanya atau kepada ciptaan-ciptaannya. Kita bisa bayangkan seorang itu dihormati dikarenakan aibnya tidak nampak, Allah tutupi, Allah jaga kehormatan. Sehingga kita sebagai manusia punya hak apa? Membuka aibnya orang, menjelek-jelekan orang, sementara Allah yang menghitung dosanya orang, yang akan menghukum kelak nanti ketika orang menghadapnya. Setiap hamba menghadap Allah di hari pengadilan saja, di dunia Allah menutupinya. Ya, dan ini sekali lagi keempat doa tersebut tadi itu diajarkan oleh Ar-Rasul yang kita sholawati dan keluarganya kita sholawati, sehingga semua akan terkoneksi. Intinya semua kebaikan itu terkoneksi. Maka itu indah sekali apabila ketika kita menghiasi dengan sholawat. Setidaknya sholawat itu menjadi satu bukti rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Rasulullah, yang karenanya kita nggak bisa membalas budinya, namun hanya dengan sesuatu yang sangat sederhana kita bisa menyampaikan apresiasi yang sangat mulia ini kepada beliau. Setidaknya kebaikan itu bukan untuk beliau. Ketika kita menyampaikan sholawat, Rasulullah tidak bertambah mulia, keluarganya pun tidak akan bertambah mulia. Justru kita yang menjadi mulia dikarenakan apa? Kita merekatkan diri kita ke sisinya Nabi Muhammad SAW, yang mana ini akan menjadi penjamin kita dan pemberi syafaat kita.
Orang yang nggak pernah bersolawat kepada Nabi atau bersolawat secara buntu adalah sesuatu yang sangat merugi sekali. Kenapa? Karena nggak ada nanti dia memiliki satu keutamaan di hari kiamat. Siapa yang akan menjamin kalau bukan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk mengetuk pintu hati Rasulullah, tidak perlu kita menjilat seperti orang-orang yang mungkin kita lihat dalam periode-periode pemilu, sehingga orang harus sampai seperti itu supaya dia bisa direkrut dan bisa menjadi bagian daripada staf-stafnya. Rasulullah tidak memperlakukan umatnya seperti itu. Rasulullah tidak memperkenankan cara-cara yang hina kepada hambanya untuk menjadi mulia. Tapi Rasulullah mengajarkan sesuatu yang sederhana, yang syarat dengan kemuliaan untuk menjadi mulia. Bayangkan seseorang yang mungkin sampai pada batasan tidak bisa atau tidak mampu menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Tapi ada solusinya. Ya. Rasulullah memberikan solusi melalui cucunya yaitu Al-Imam Ali Ar-Ridho. Apa katanya? Man lam yakdir ala ma yukaffir bihi dunubu falyukthir minas salawati ala Muhammad wa ali Muhammad fa innaha tuhaddimudz dzunuba hadma. Beliau menyampaikan barang siapa yang tidak mampu untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosanya. Gak bisa mengurangi dosa-dosa, menjamin dosa itu bisa gugur semuanya, ya. Apa katanya? Fal yukthir minas sholawati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Maka hendaknya ia memperbanyak apa? Memperbanyak mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kenapa? Fa innaha tuhaddimudz dzunuba hadma. Karena sesungguhnya sholawat tadi itu yang akan merobohkan dan menghancurkan semua dosa-dosa. Dan masih banyak sekali keutamaan daripada sholawat. Bahkan orang yang dia tidak bersolawat itu masuk pada jajaran orang yang merugi dan sengsara. Kalau di dalam bulan Ramadan dikatakan orang yang sengsara itu orang yang dia lewat di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, ya kan? Nah, ada versi lain juga. Salah satu orang yang sengsara itu adalah orang yang di hadapannya disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak menjawab nama Nabi Muhammad dengan bersolawat kepadanya dan kepada keluarganya. Bahkan disebut bukan cuma hanya orang yang sengsara, tapi juga orang yang pelit atau orang yang bakhil. Orang pelit, orang yang bakhil yang tidak mau berbagi sesuatu, padahal sesuatu ini paling ringan dan mudah adalah orang yang nggak mau mengucapkan sholawat ketika nama Nabi Muhammad SAW itu disampaikan atau diperdengarkan ke telinganya di hadapannya. Saya mau bertanya kepada Bulia, kira-kira waktunya masih available atau sudah? Bagaimana? 5 menit lagi, Fed. 5 menit lagi? Oke, baik. Sehingga sampai pada sisi ini, pada level ini, hendaknya kita mulai memberikan satu perhatian yang tidak biasa terhadap sholawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita memberikan satu waktu yang sangat khusus. Kita harus membangun hubungannya adalah cara yang mudah. Sebagaimana sholat, ya. Sholat itu adalah cara kita membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga memiliki sarana untuk berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sama, ya, yaitu melalui sholawat yang kita baca. Nah, komunikasi ini yang patut kita perhatikan, ya. Kenapa? Karena ini yang satu-satunya cara yang bisa menghantarkan kita pada kesadaran untuk betul-betul menjadi umat yang terbaik. Karena setiap kita bersholawat, kita nggak akan sepele, ya. Kita ingat dosa, kita nggak jadi melakukan dosa dikarenakan apa? Karena kan ini kesadaran tersebut, ya. Kita harus sampai pada satu kesadaran nanti di hari kiamat kita berada di dalam satu kondisi yang sangat menakutkan dan mencekam sekali. Khususnya adalah orang yang tidak memiliki amal, tidak memiliki tabungan yang sangat cukup, ya, dosanya banyak, ya, pelanggarannya banyak, sering membuat Allah murka, ya, dan sehingga sholawat ini yang akan menyadarkan kita
dan akan menjadi pagar kita untuk apa? Terjerumus kepada hal yang buruk dan menyengsarakan. Itu kita mengingat di hari akhir tadi. Sehingga apa? Mudah sekali, nggak perlu wudhu dulu ya. Dengan waktu yang singkat kita bengong sebentar, kita ingat membaca nama Nabi Muhammad dengan bersolawat, mengingat kepada keluarganya, ini menjadi satu hal yang sangat mudah sekali. Semua orang bisa. Kalau malu nggak berani kedengar suaranya, mungkin ya dari hati juga nggak masalah. Ya, kita membaca sholawat lewat hati juga nggak masalah. Ya, lebih baik meskipun kita menyampaikan ini dengan suara. Bisa jadi suara yang kita sampaikan didengar orang dan orang juga akan mengikuti sholawat kita. Ya, kenapa? Karena menjadi wajib. Ibadah yang sunnah tapi menjawabnya wajib itu ada dua. Yang pertama salam, yang kedua sholawat. Ya, kayak dikatakan man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Artinya kalau kita mengatakan halan nabi wa alihi sholawat, maka kita yang mendengar kalimat ini harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, karena menjawabnya adalah sesuatu yang wajib dan diharuskan. Ya, sampai di sini saya cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kesadaran kita dan semangat kita untuk mengisi setiap waktu dengan bersolawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Silahkan dilanjut kegiatannya. Saya menunggu instruksi selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Abbas atas penyampaian ilmunya. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui betapa pentingnya kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun turut melakukannya. Dan tidak ada ibadah yang Allah lakukan kecuali bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman, baik yang ingin bertanya silahkan ketik di room chat atau bisa raise hand. Untuk penanya nanti kita akan sediakan door prize-nya loh. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak. Setiap hari sholawat dan baca berapa kali? Siapa namanya ini? Namanya siapa ini? Anak pintar, Masya Allah. Zahrotu Fatimah. Ya. Kita sebanyak-banyaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nggak ada jumlah yang ditentukan untuk minimalnya. Kalau nggak bisa banyak, minimal 1 kali ya. Ya kalau memang artinya bisa lebih daripada 1, itu sangat baik ya. Kita latih pelan-pelan, bikin program. 1 hari saya akan melaksanakan membaca sholawat 50 kali misalnya setiap habis sholat ya. Habis sholat subuh kita mengucapkan sholawat sebanyak 10. Kemudian setelah sholat duhur 10 ya. Setelah sholat asar 10, maghrib dan juga isya 10-10, sehingga 1 hari kita bisa melaksanakan membaca sholawat sebanyak 50 kali ya. Pelan-pelan. Kalau memang artinya mungkin capek ya, mungkin orang ada yang capek untuk nyampaikan, sebagaimana orang mungkin mengaji juga ada kapasitasnya ya. Nah nanti kalau sudah sering 50 kali 1 hari, nanti mulai dinaikkan lagi sedikit ya. Saya 75 kali mau bersolawat ya, jadi selesai sholat kita melakukannya 15 kali 15 kali 15 kali. Kalau sudah terbiasa sering, nanti kita akan lebih ingin menaikkan lagi sholawat kita, malah justru harus naik, jangan turun. Ya, kalau awalnya 10 jangan terus turun jadi 5 atau 7 misalnya. Tapi naikkan terus, kita harus berupaya untuk naikkan terus. Supaya apa? Kecintaan kita juga seiring dengan banyak bersolawat itu bisa naik. Alhamdulillah kalau bisa 100 ya. Alhamdulillah kalau bisa setiap sholat 100, lebih baik lagi. Jadi buat saudari Zahrotu Fatimah, untuk sholawat kita buat programnya sendiri sebisa kita ya. Berapapun. Yang paling penting intinya apa? Kita tidak lupa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Ya, itu adik Ardi, silakan sudah raise hand ingin bertanya. Pak, siapa aja keluarga Nabi Muhammad? Masya Allah. Ini luar biasa. Iya, keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 14 semua totalnya melalui dari Nabi Muhammad, yang ini dimaksudkan dengan sholawat ya. Saya baca di awal dulu saja nama-namanya secara urut supaya mudah ya. Kalau nanti jumlahnya siapa lagi yang akan dimasukkan selagi dia masuk dalam keluarga ya manusia suci tersebut, dia mungkin terdapat di antara orang-orang itu masuk dalam sholawat ya. Tapi yang dimaksud daripada orang-orang keluarga Nabi itu mudah-mudahan bisa dihafal ya. Yang pertama Rasulullah itu sendiri sebagai pertama yang kita sebut, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Yang kedua yaitu keluarganya, yang pertama adalah putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tahu ya Sayyidah Fatimah, tahu ya Ardi, tahu ya Sayyidah Fatimah, tahu ya. Nah, itu yang pertama keluarganya. Yang kedua suaminya. Siapa suaminya? Imam Ali. Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya anaknya, ada 2 anaknya. Siapa putranya? Imam Hasan. Imam Hasan dan juga Imam Husain. Tuh sudah 4 ya, 5 dengan Rasulullah. Nah, selanjutnya di bawah itu siapa? Anaknya Imam Husain bernama Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian putranya Imam Ali Zainal Abidin bernama Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa lagi? Putranya Imam Muhammad Al-Baqir namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu siapa lagi? Yaitu Imam Musa putra Imam Ja'far, Imam Musa Al-Kadim. Kemudian Imam Ali Ar-Ridho dan putranya Imam Muhammad Al-Jawad, dan putranya lagi yaitu Imam Muhammad Aliyu Al-Hadi An-Naqi. Putranya lagi Imam Hasan Al-Askari, dan putranya lagi yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Muntadhar Al-Mahdi, atau kita fahami dengan imam terakhir yaitu Imam Muhammad Al-Mahdilah. Kalau dalam Al-Quran yang dimaksud keluarga yang disucikan adalah mereka ini, Nabi Muhammad dan 13 manusia setelahnya ya. Dan 13 manusia setelahnya itu adalah yang dimaksud orang-orang yang disucikan yang masuk dalam Al-Quran, yang mana itu yang kita pahami sholawat kepada itu. Tapi ada yang mengatakan lebih luas lagi keluarga Nabi itu ya orang-orang suci lainnya ya, yang mungkin bukan masuk dalam kategori imam yang suci ya. Seperti siapa? Sayyidah masuk keluarga ya. Abul Fadl Abbas, saudara Imam Husain, masuk keluarga. Putranya Ali Al-Akbar masuk keluarga, dan masih banyak putra-putra yang dari imam-imam yang lainnya itu juga masuk dengan keluarga. Tapi yang diwajibkan dalam Al-Quran kecintaannya itu tadi 13 manusia setelah Rasulullah, mulai dari Sayyidah Fatimah sampai kepada Al-Imam Muhammad Al-Muntadhar Al-Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Itu yang dimaksud keluarga yang hakiki. Itu anak pintar. Siapa tadi namanya itu? Ardi. Tadi Fatimah ya. Yang kedua Ardi. Sama-sama Ardi. Ya, silakan untuk Yasmin Sahab untuk bertanya. Kapan waktu yang baik untuk membaca sholawat? Ya, kalau yang dianjurkan itu di setiap pagi dan malam. Ya, jadi salah satu yang diajarkan adalah bacalah sholawat mulai dari awal pagimu sampai menjelang petang atau malam. Ya, tapi selain waktu itu juga adalah waktu yang baik juga untuk membaca sholawat. Menyambung dengan tadi, yang pertama tadi saudari Fatimah, artinya selain bukan cuma jumlahnya berapa yang bisa kita tentukan, setiap waktu lidah kita dituntut untuk menyampaikan sesuatu yang baik, ya, menyampaikan hal-hal yang indah. Nah, sesuatu yang indah itu yang mudah bisa disampaikan adalah bersolawat kapan saja. Ya, tapi sesuatu itu bisa sangat baik dan lebih indah ketika kita belum melakukan segala sesuatu perbuatan. Kita mengawalinya dengan mengucapkan sholawat dalam bentuk sebagai bentuk rasa syukur kita kepada
Allah dan kepada Nabi Muhammad. Kita sampai masih hidup, masih bisa bernafas ini, masih bisa mendekatkan diri kepada Allah dan masih bisa mengenal Nabimu. Juga sama ketika kita sebelum mau tidur misalnya. Sebelum kita menutup mata, ya kan, kita nggak pernah tahu usia kita. Kita nggak pernah tahu sampai kapan usia kita. Sangat indah dengan sangat baik sekali sebelum kita menjam, tidur atau merem, bahasanya kita menyampaikan kalimat tidur kita diiringi dengan apa? Sholawat, ya. Bukan dongeng menjelang tidur, tapi yang bagus itu adalah sholawat. Ini bisa mencerdaskan otak kita, bisa menyebabkan kita untuk sampai kepada derajat kesahidan kalau misalnya kita dipanggil sama Allah dalam keadaan kita tidur. Kenapa? Karena yang membaca sholawat kepada Muhammad, maka seperti pahalanya orang yang syahid, itu salah satunya daripada keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau waktu yang utama betul, itu di waktu yang pagi dan juga waktu yang petang atau malam. Tapi di setiap waktu adalah waktu yang baik untuk kita melakukan sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Paham? Saudara siapa ini? Terima kasih. Namanya cewek ini? Siapa ini namanya ini? Namanya Ali Haidar. Ali Haidar. Wah, bagus namanya. Double bagus namanya. Ali Haidar. Ada lagi? Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Iya, Muhammad Mahdi, silakan jika ingin bertanya. Kak, kalau lagi ketakutan, manfaat baca bismillah itu apa? Muhammad Mahdi, ya. Jadi gini Muhammad Mahdi, manfaat untuk membaca bismillah itu pertama, kita jangan bicara untuk masalah rasa takut dulu ya. Jadi ketika kita mengawali segala sesuatu itu, kita harus memastikan niatnya itu kepada siapa. Bismillah ini salah satu ucapan yang kita sampaikan sebelum mengawali segala macam perbuatan untuk kita memastikannya berada dalam niatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk kita mengikhlaskan perbuatan tersebut, kita awali dulu dengan apa? Membaca bismillah supaya apa? Perbuatan kita tidak direcoki dengan bisikan-bisikan setan. Nah, kalau rasa takut itu mungkin macam-macam, ya. Macam-macam ininya, apa namanya? Sebabnya Mahdi. Mungkin dia takut kepada misalnya dengan hewan yang namanya anjing karena gigit ketemu di jalan, bisa jadi dia takut, ya kan? Atau mungkin karena dia sendiri tidur gelap, bisa jadi dia takut, misalnya kan, sebab itu takut itu banyak. Kalau bacaan untuk menghilangkan rasa takut, itu semua asma dan dzikir yang bisa kita baca adalah salah satu bacaan yang bisa menumbuhkan rasa berani dan menghilangkan rasa takut, khususnya terkait masalah apa yang sering kita lihat alami dalam kehidupan kita ini apa? Sering kali kita di takut-takuti dengan film horor ya, film hantu gitu kan. Nah, jadi kebawa kadang kita mau kamar mandi seolah-olah film itu hadir, ya kan. Nah, bacaan-bacaan ya salah satunya kita membaca bismillah juga bisa mengusir itu rasa takut, mengusir itu setan tadi untuk tidak mendekat sama kita. Itu salah satunya juga sholawat juga. Itu juga bisa menyinari hati kita, menguatkan hati kita, dan memberanikan hati kita. Sebagaimana pejuang-pejuang yang ada di Yaman itu, yang mereka ketika nembak juga menyampaikan sholawat, menyampaikan nama Nabi Muhammad, memanggil nama Nabi Muhammad. Kenapa? Untuk membuat, pertama untuk menjadikan teguh dengan pembelaan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua untuk apa? Melemparkan rasa takut kepada musuh mendengar nama Nabi Muhammad di dalam peperangan ya. Bismillah juga salah satunya yang sangat baik untuk kita baca. Meskipun mungkin perlu banyak hal yang perlu dilatih. Ya, dilatih juga kita untuk jadi pribadi yang pemberani. Kelas berapa? Ini kelas apa? Kelas berapa? Kelas 4. Oh, kelas 4. Berarti usianya 9 tahun. 10 tahun. 10 tahun.
Jadi bagusnya baca sholawat aja ya. Sholawat itu bagus, cuman gini, artinya kalau orang itu dia tidak memiliki keberanian yang memang dia betul-betul sadar dari dirinya, ya sholawat pun tidak akan bisa menolong dia, gitu loh. Ya, rasa takut tadi itu yang disampaikan sama Muhammad Bahdi itu munculnya macam. Tapi kalau sholawat itu dia tidak berarti buat dia, ya dia tidak akan berani. Ya, kalau bicara bagus, ya sangat bagus kita baca sholawat kapan saja. Ya, apalagi kamu anak remaja, anak-anak yang masih bagus untuk pertumbuhannya, jangan sampai, ini pesan saya, jangan sampai dibiasakan berbicara yang jorok. Jangan sampai dibiasakan berbicara yang tidak baik, ya. Kalau di YouTube itu anak-anak kecil sekarang seusia kalian ini sudah luar biasanya itu, ya, kalimat-kalimatnya yang disampaikan lah. Ini salah satunya untuk mengindahkan dan mempercantik diri kita, lidah kita dengan apa? Yaitu tadi, ya, bersolawat. Bisa kan bersolawat, mudah kan? Tidak susah kan? Nah, daripada kita berkata kalimat yang menyakiti orang, ya, atau berbicara hal yang kotor, tidak pantas. Ini sangat membuat sedih Nabi Muhammad. Nah, kalau orang yang baik itu, hendaknya dia berbicara yang baik, atau dia diam. Itu. Makasih Ustadz. Sama-sama, Mahdi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung acara pada sore hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa isi daftar hadir kelas online hari ini ya. Baik, puji syukur kita telah mencapai bagian terakhir dari sesi ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Abbas selaku pengajar dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga pengetahuan yang diperoleh dapat bermanfaat dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Kak Abbas, mohon bimbingannya untuk kita bersolawat dan doa penutup, Kak. Ya, sebetulnya kalau selawat gak perlu bimbingan, kita menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu adalah pembacaan sholawat yang sempurna, ya. Mulai sekarang beratnya kita sama-sama membangun satu kesadaran, khususnya Kak Abbas pribadi juga, untuk lebih banyak mengutamakan, mengisi waktu dengan bersolawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga sucinya, karena ini adalah tempat daripada keselamatan kita, yang menjamin dan menggaransi keselamatan kita di hari mahsyar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pribadi yang bisa menjamin kita selamat dan bisa sampai ke surga dan ridhonya Allah kecuali pribadi-pribadi yang kita baca dalam sholawat tersebut. Sekali kita tutup, shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farjah. Kita baca doa penutup bersama-sama, doa faraj, doa kepada Ibu. Mudah-mudahan keberadaan dan semangat kita semua untuk mengikuti kelas ini dihitung sebagai kebaikan, mensegerakan kemunculan Imam Mahdi alaihi salam. Kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwalika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasran wa dalilan wa
hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawil birahmatika ya arhamin. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini saya Siti Silvila Sufla ingin mengundurkan diri. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara acara dan semua peserta yang telah hadir. Mari kita bertemu di acara kelas online yang diadakan oleh Dana Musadafin berikutnya. Informasi lebih lanjut mengenai daftar kehadiran dapat dilihat dari ruang obrolan. Oh iya, untuk yang mendapatkan door prize hari ini yaitu ada Zohratu Fatimah, Ardi, dan terakhir Ali Haidar. Nanti akan dihubungi oleh tim Dana Musadafin ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.